Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi makro. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua definisi terkait hal itu. Definisi pertama yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan hal itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya sendiri. Cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro dan makro adalah dua cabang utama dari ilmu ekonomi. Adalah ekonomi makro atau makroekonomi dan ekonomi mikro atau mikroekonomi. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ekonomi ini pun bertentangan kontennya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara, ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Perbedaan lainnya dari kedua teori ekonomi ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan. Teori ekonomi mikro, yang sering juga disebut sebagai teori ekonomi klasik, berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna. Informasinya pun sempurna dan simetris. Ada kesamaan atau homogen dalam input dan outputnya, serta para pelaku ekonominya rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini juga menyampaikan asumsi bahwa penyesuaian melalui mekanisme pasar seketika dapat tercapai, serta uang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi saja. Dengan demikian, menurut para penganut teori ekonomi klasik ini, masalah ekonomi hanya pada sisi penawarannya saja. Adam Smith adalah tokoh ekonomi yang populer sebagai motor teori ekonomi mikro ini. Momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1929 sampai dengan periode 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro. Teori ini lahir sebagai kritik dan atas teori ekonomi klasik ala Smith. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John. Karena itu, pengikut teori ini kemudian disebut dengan Keynesian. Berkebalikan dengan asumsi para pengusung teori ekonomi mikro, kaum Keynesian beranggapan bahwa struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik, dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Nah, input dan output yang dijadikan pertukaran juga beragam atau heterogen. Keynesian juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi saja. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, ekonomi makro menjelaskan ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Yang selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro adalah ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur atau menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian suatu negara tersebut. Yang kedua adalah membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilisasi harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Nah, yang ketiga adalah membuat neraca. Pembayaran seimbang sudah menjadi
keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang kelima adalah membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusianya. Meratanya pembagian pendapatan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud.